seperjuangan, kembali lagi bersama aku pemilik akun @zbzada. Dan kali ini aku bikin video spesial sesuai dengan banyak yang nanya gimana sih kak misalnya gambarannya. Gambaran apa? Gambaran tentang gimana aku belajar buat UTBK atau SBMPTN balik di tahun 2019. Ya, kayak biasanya aku ngelakuin di tahun 2019 itu gimana sih, dan aku sesuaiin sama situasi dan kondisi yang sekarang. Biasanya karena sekarang kita cek dulu ya. Oke, sekarang udah jam 4 hampir setengah 5. Biasanya di tahun 2019, balik di tahun 2019 aku tuh les jam segini 4 sampai setengah 5 sore. Tapi buat temen-temen yang nggak les nggak apa-apa. Kita seolah-olah atau perumpamaannya kita les, tapi misalnya kayak lesnya di rumah. Gimana aja kegiatannya? Oke, kita mulai ya videonya. Oke, jadi halo semuanya. Jadi ini aku umpamain kalau misalnya aku les karena lagi di rumah, jadi kalian bisa kayak seolah-olah kalian tuh juga les juga. Nah, kalian bisa nyiapin buku-buku yang biasanya kalian pakai. Oke, sekarang udah jam 4.10, waktunya mulai belajar. Sebenarnya biasanya mulai belajar tuh setengah 5 sih, tapi ya udah 4.10 juga nggak apa-apa. Kalau untuk HP gimana? Karena ini lagi online, jadi misalnya HP kalian taruh jauh aja dari kalian, tapi biasanya aku matiin sih HP-nya. Terus, kalau misalnya kalian tanya belajar apa dulu nih kak, jam setengah 5. Oke, untuk pelajaran apa? Jadi kan kalian bingung antara TPS atau TKA-nya, yang antara sosum atau sainteknya kan. Tapi karena ini masih sore, jadi aku belajar TPS dulu untuk jam setengah 5 sampai jam 8. Karena apa? Kalau belajar TPS nanti malam-malam, nanti pasti bakal lebih ngantuk kan. Nah, di sini kalian bisa mulai belajar TPS. Nah, biasanya aku sih nyari soal-soalnya tuh, aku udah dapet soalnya kan dari soal-soal yang aku les atau soal latihan-latihan. Nah, kalau misalnya kalian emang belum dapet soal-soalnya, nanti di next video bakal aku kasih link PDF yang biasa aku latihannya, dan atau kalian bisa ikut dan cari yang ada di internet. Biasanya kan banyak banget kan soal-soalnya. Nah, kalian bisa fokus belajar baca dari soal TPS-nya itu. Kalau aku sendiri kalau belajar TPS emang sih lebih enak biar bisa langsung tuh lewat komputer atau lewat laptopnya. Tapi menurut aku biar kalian gak langsung kaget baca di komputer tuh kadang kan lebih pusing ya. Jadi kalian bisa pakai kertas dulu. Misalnya kayak soal-soalnya tuh di print out. Kayak misalnya aku tuh ngeprint soalnya itu, dan nanti latihan belajarnya juga di laptop latihan atau di komputer juga latihan, tapi pas cara tulis juga. Oke, ini udah menunjukkan jam 18.12 atau jam isoma. Jadi kalau misalnya aku di tempat les itu, atau kalian bisa perumpamain itu istirahat 15 menit aja ya, di istirahat isomanya itu. Biasanya aku sih ngambil jajanan makanan kecil aja, karena pasti bakal lapar banget kan habis sekolah terus langsung les kan. Atau kalian kayak belajar gitu. Yang penting itu kalian harus tetap makan, atau kalian harus minum, sengaja minum air putih. Biar apa? Yes, benar, air putih itu is emas, kalian harus minum. Karena air putih itu kayak bisa memperlancar pikiran kalian gitu loh kalau di aku. Dan jangan lupa kalian juga makan. Yes. Dan biasanya kalau kalian mau makan malam juga nggak apa-apa sih sekalian di sini. Tapi habis itu langsung lanjut belajar lagi ya, karena waktunya cuma 15 menit. Oke, jam 18.30 atau setengah 7 kalian udah harus belajar lagi sampai jam 8. Kalau mau kalian lanjut TPS juga boleh, tapi kalau mau lanjut yang lain misalnya kayak bahasa Inggris atau something, kalian juga bisa. Tapi jangan lupa untuk tetap minum air putih untuk menjaga kestabilan diri kalian juga kan. Nah, kalau misalnya udah selesai nih, kalian baca-baca atau belajar, jangan lupa untuk dicatat. Karena catatan itu adalah investasi dari belajar kalian yang paling penting sih. Oke, aku lihat kayaknya jamnya udah selesai, jadi kalian bisa tutup bukunya. Dan sesuai dengan jamnya, sekarang udah jam 20.04 atau jam 8, kalian juga harus selesainya tepat waktu ya. Karena mulai tepat waktu, selesai juga harus tepat waktu biar kalian bisa istirahat. Oke, sekarang aku mau siap-siap dulu ya. Oke, jadi tadi aku udah selesai sesi belajar malam. Biasanya aku selesai itu jam 8 malam udah selesai. Nah, karena aku punya jadwal tidur jam 9 atau jam setengah 10 malam, jadi kalian punya jam bebas selama 1 jam, hampir 1,5 jam lah, maksimal 2 jam ya. Di jam bebas ini kalian, ya namanya bebas ngapain aja. Biasanya aku ngapain aja? Oke, jadi biasanya aku
Nah, biasanya di jam bebas aku jam 8 sampai setengah 10 aku skincarean. Tapi kebetulan karena aku dapat paket dari Scarlett, gimana kalau sekalian aku ngasih tahu di jam bebas itu aku ngapain? Oke, kita buka bareng-bareng ya. Oke, setelah dibuka ternyata aku dapat produk varian terbaru dari Scarlett, yaitu Scarlett Max. Dan aku dapat dua. Yang pertama adalah Mugwort Max dan yang kedua adalah Gel Max. Gimana kalau misalnya kita buka? Dan aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana cara aku pakai, oke? Oke, yang pertama adalah varian yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Dan setelah dibuka, nanti kemasannya kayak gini. Nah, gimana sih kita buka bareng-bareng ya? Oke. Wow. Jadi, di dalamnya itu udah ada mini spatulanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mengaplikasikan ke wajah kalian, gak usah repot-repot cari kuas atau cari aplikator lainnya buat masker, karena ini udah ada. Oke, jadi aku buka ya. Oke, jadi ini yang varian masker pertama yaitu Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Nah, di sini itu dua kandungannya adalah ada Centella asiatica, ginseng ekstrak, allantoin, grape water, and rose water. Selain itu ada juga vitamin C dan niacinamide yang membantu kulit tampak lebih cerah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari yang brightening ataupun hydrating dan soothing, kalian bisa pakai produk yang Gel Max ini yang warna pink ya. Oke, untuk pemakaian Gel Max ini bisa banget untuk dikombin atau dikombinasiin sama yang Mugwort Max-nya. Jadi kalian bisa sesuaiin di mana concern kalian mau kalian pakai. Oke, untuk varian masker yang kedua dari Scarlett ini adalah Herbalism Mugwort Max. Jadi setelah aku buka, Mugwort Max-nya itu warnanya hijau kayak gini nih. Dan kalian sama kayak yang tadi yang gel maxnya, ini juga ada mini spatulanya. Jadi aplikatornya langsung tanpa harus kalian cari-cari. Jadi kalian bisa pakai ini ya. Jadi tetap higienis. Dan kalau misalnya kita buka Mugwort Max-nya, wow. Oke, yang kedua ini adalah Herbalism Mugwort Max. Ini mengandung mugwort, kloropilin, dan allantoin yang bisa menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat. Dan masker ini mengandung bambu charcoal, green tea, and niacinamide yang membantu membersihkan pori-pori dan mengontrol kadar minyak di kulit. Dan hebatnya lagi, ini mugwort yang gak sama sekali narik kulit kalian. Karena adanya mugwort sama allantoin ini bikin kulit kalian lebih hydrated. Karena aku adalah orang yang udah berjerawat kulitnya, jadi ini cocok banget sih kalau misalnya kalian pakai buat rangkaian skincare kalian. Oke, sama juga sama yang Gel Max, ini juga bisa dikombinasiin dua masker ini sekaligus di wajah kalian. Misalnya kalian punya concern di T-zone, kalian bisa pakai yang Gel Max ataupun yang Mugwort, jadi sesuaiin aja ya. Oke, itu tadi adalah dua varian Scarlett Max terbaru yaitu Herbalism Mugwort Max and Seriously Soothing Hydrating Gel Max. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian. Kalau kalian bisa lihat ini afternya setelah aku pakai dua-duanya, kulit aku jadi lebih brightening dan fresh juga. Oke, itu tadi adalah dua varian masker terbarunya dari Scarlett. Yang pertama adalah Gel Max-nya, yang kedua adalah Mugwort Max-nya. Dan kalian bisa dapetin produk ini seharga Rp75.000 dan kalian bisa cek di Instagram officialnya Scarlett di @scarlett_widening atau kalian bisa klik link Shopee yang ada di description box aku. Dan ini udah aman banget dan udah BPOM juga. Oke, thank you Scarlett. Kita lanjut ke videonya. Oke, halo semuanya. Jadi tadi aku habis selesai mandi dan bersih-bersih semuanya dan sekarang udah jam 21.15. Ini harus udah tidur karena jam tidur aku biasa jam 9.15 sampai setengah 10 sih. Jadi aku OTW langsung ke kamar buat kalian siap-siap tidur. Please jangan tidur lebih dari jam 10 karena nanti rahasianya kalian harus bangun tengah malam kan. Jadi kalian harus tidur cepat setelah kalian belajar selesai jam 8. Yes, benar. Kalian harus ingat, mau gak mau harus tidur. Ngantuk gak ngantuk harus tidur. Tapi aku jamin 100% kalian pasti bakal ngantuk. Oke, halo semuanya. Selamat pagi, selamat tengah malam. Kalian harus sudah bangun lagi ya jam segini. Oke, kita cek dulu jamnya berapa. Jujur masih ngantuk banget, tapi gak apa-apa. Sekarang jam 00.23 atau hampir setengah 1. Nah biasanya tuh aku bangun sekitar jam setengah 12 sampai jam 1 lah maksimal rentang segitu. Oke, kalian bisa langsung belajar di kamar kalian. Jangan lupa untuk nyalain lampunya dan ambil air putihnya
untuk kalian siap-siap dan tutup kamar kalian. Nah, biasanya kan suasana malam tuh jauh lebih tenang, jadi bisa lebih concern belajarnya. Nah, kalau misalnya di sini kalian udah mulai siap-siapin kondisi situasinya biar kalian enak belajarnya. Dan emang gak apa-apa sih teman-teman masih ngantuk. Pertama itu wajar banget, tapi kalian udah harus siap ya. Jadi ini adalah tips spesial belajar tengah malam ala ZBZada. Yang pertama harus pakai headset atau earphone. Tapi nggak dicolokin atau dicolokin terserah, yang penting harus pakai biar suasana itu kalian bisa lebih concern gitu loh kalau aku ya. Terus tips keduanya adalah yaitu kalian harus siapin minum air putih. Sering nguap itu nggak melulu soal kalian tuh mau tidur atau kalian tuh tandanya ngantuk, tapi yang kalian tuh sebenarnya butuh oksigen, jadi kalian harus minum. Oke, karena tadi aku udah belajar TPS di sore hari, sekarang kalau pertanyaannya belajar pelajaran apa sih Kak kalau tengah malam, aku bakal mulai dari pelajaran yang aku suka dulu, yaitu geografi. Biar apa? Biar kalian tuh langsung fresh gitu loh, karena ini yang sesuatu yang kalian suka gitu kan. Oke, sekarang adalah jam 00.37, tadi karena sore udah TPS, jadi sekarang waktunya TKA atau Sosum atau Saintek sesuaiin dengan kalian. Nah, belajar di tengah malam itu sebenarnya enak loh teman-teman. Kalau kalian emang belum nyobain, kalian harus nyobain sekarang juga. Karena apa? Kalau belajar di tengah malam tuh biasanya aku sambil ngomong. Biar apa? Biar aku kan kinestetik ya. Jadi aku tuh banyak gerak dan banyak ngomongnya. Jadi harus sering ngomong biar aku tuh kayak cepet paham materinya kayak gitu. Dan tengah malam tuh nggak bakal kayak ganggu dan terganggu dengan apapun. Oke. Biasanya sama sekali nggak berasa sih kalau udah jam 3 atau udah jam selesai kayak gitu buat misalnya belajar. Dan kalian kalau udah selesai ya emang aku bilang belajarnya udah awal tepat waktu, selesai juga harus tepat waktu ya. Jam 3 itu adalah untuk balik tidur, kalian udah harus lanjut tidur lagi. Ingat ya, harus tetap tidur karena waktu tidur itu penting. Oke, taruh dulu di sini. Oke teman-teman semua, itulah setengah hari apa yang aku lakuin biasanya balik di tahun 2019. Itu aku sesuaiin sama situasi sekarang, jadi gambaran secara besarnya tuh kayak gitu. Semoga bisa bermanfaat videonya. Oke, dadah, bye-bye. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.